Nabi di langit ketujuh, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang, sunnah subuh, kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa. Itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa tak, kalau kebaikan tak 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu ujian 2, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simple kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu yang jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan. Mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis. Ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah. Kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya. Kemudian datang sholat subuh berjamaah. Usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung padilanya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar.
Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan, istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah, ya. Jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat. Bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Ya. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak itikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya. Sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang, itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan. Itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa fil lail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid.
Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan, satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh itu. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadisnya itu. Ada juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum azan. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai raka'atanil fajri. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajri itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat, karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajri itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Itu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini? Ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu pendek sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Iya. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung ibu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Gitu. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor, yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak, di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa,
di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing jilompa. Pencuri kapan tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Ya kan gitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin ya, orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan, karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Itu kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya apa namanya? Tangan di atas itu yadul ulya khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal, tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan Nabi ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe tuh ya tuh makanya dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kesiang, belikan motor bekas, nah pakai mangojek dari Basnas dipakai, Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu itu tadi sholat sunnah subuh ini yang terakhir. Sholat sunnah subuh kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan itu. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu kuncinya Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasra alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasra li ila fi Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang niat buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah
emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liila fi Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang karena jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liila fi Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nabi bilang, wah banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit waktunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.